Oke, Sobat Poke, selamat sore. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ya, sore ini mungkin kita jauh berbeda dengan topik-topik sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kita selalu ngomong masalah penyakit. Sekarang kita ngobrol santai ya. Jangan tegang. Oke, ini kita lagi ada di depan klinik ya, klinik utama Kita Sehat. Sambil ngopi ya, kebetulan pasien alhamdulillah udah selesai. Jadi saya bisa ngobrol bareng dengan teman-teman. Di sini ada Pak Jupri ya. Pak Jupri ini beliau punggawa keamanannya di sini. Kemudian ada Mas Riki alias Wasum. Nama lu tuh Wasum siapa sih? Wasum Riki. Oh, Wasum Riki, keren ya. Mas Wasum ini dia yang bertanggung jawab terhadap gizi pasien ya. Kemudian ada Mas Angga. Mas Angga ini beliau pakar jus ya. Beliau yang membuat meracik jus-jus milik Juskesmas, jus kesehatan. Gini dong, jangan tegang nih. Maklum nih baru pertama kali di depan kamera ya. Jadi topik kali ini mungkin topik yang sudah sangat familiar teman-teman ya. Sudah teman-teman mungkin tahu semua. Topiknya adalah kita membahas tentang rokok. Kenapa saya menghadirkan mereka? Ya karena mereka ahlul hisab. Lagi udah rokok ya. Ya karena banyak pertanyaan dari teman-teman tentang rokok di di media sosial, di IG saya ya. Dan itu ada ini ada kontradiksi, ada perbedaan pendapat ya, terutama jelas daripada yang rokok kan. Yang rokok pasti kontra lah. Pasti alah rokok itu nggak bikin gue sakit kok. Tapi ada juga yang dia setuju kalau rokok itu yang nggak bermanfaat ya. Hanya membuat kesakitan, hanya membuat penyakit. Asapnya bikin istrinya sakit, anaknya sakit ya. Cuman yang namanya merokok itu pasti susah. Pasti susah untuk berhenti. Iya kan? Betul. Susah untuk berhenti. Nah, nanti makanya saya mau nanya dari orang terdekat saya nih, kalau nyari narasumber jauh-jauh kan ya percuma lah, yang deket-deket aja ternyata banyak yang rokok kan. Ya. Jadi jangan tersinggung ya. Ya, karena memang ini tujuannya hanya untuk edukasi. Untuk ngobrol aja ya. Tapi kita boleh terbuka kok. Nanti boleh nanya saya juga ya. Nah, jadi biar teman-teman ini yang nonton nanti bisa mendapatkan ya sedikit pencerahan lah tentang rokok nih. Nah, saya mau nanya nih, asal usul kenapa sih kok ngerokok? Dari Angga dulu deh. Kenapa lu ngerokok dan usia berapa ngerokok? Kalau saya sih tuh mungkin dari keluarga ya, hampir semua laki-laki di keluarga saya ngerokok semua, Dok. Oke. Dari kakek, bapak, sampai sepupu-sepupu semuanya ngerokok, Dok. Semuanya? Ya mungkin saya ke-trigger dari situ. Suaranya naikin dikit. Iya. Ya. Ke-trigger dari keluarga sih. Semuanya dari kakek, bapak, sepupu, laki-laki semuanya ngerokok. Kakek, bapak, semua pokoknya ngerokok. Iya, yang ada laki-laki. yang cewek nggak yang ngerokok? Cewek sih nggak ada. Oke. Cowok Itu usia berapa pertama kali ngerokok? mungkin agak sedikit lupa ya, kalau nggak salah SD kelas 6. SD? Iya, Wah, mantap. Udah mulai. SD udah mulai ngerokok ya? Iya. Waktu itu rokoknya apa, Bro? Kalau sekarang sih apa ya? Kawung ya? Apa sih namanya? Kelobot. Apa itu? Itu kayak Tingwe, linting dewe, bukan? iya, linting dewe. Oh, tingwe ya? Dari kaki saya tuh. Oh, dulu awalnya. 6 SD. 6 SD. Oke. Sehari berapa rata-rata? Kalau sekarang sih kurang lebih sebungkus lebih sih. Sehari sekarang ya? Sebungkus. Ah, sekarang lu, Sum. Coba, ini. Kita terdakwa kedua nih. Mulai kapan ngerokok? Kalau saya ngerokok dari kelas 1 SMP kayaknya. 1 SMP, jadi nggak jauh beda ya? Teman sepermainan jangan? Iya, temen sekelas permainan. Mudut bareng ya? Awalnya ngerokok sih coba-coba, Dok. Coba-coba? Iya. Terus sampai sekarang jadi gak berhenti-berhenti. Emang mungkin karena ketagihan, terus gak bisa lepas juga. Sampai sekarang jadi gak bisa lepas dari rokok. Oke. Nah itu kalian berdua deh. Kalau keluarga tahu ngerokok, ngelarang apa bolehin?
Awalnya sih ngelarang ya, Dok. Pas dibolehin tuh emang pas keluar dari sekolah pertama kerja tuh emang udah dibolehin. Dibolehin. Iya, pertama ngerokok emang masih dimarahin. Tapi kita sembunyi-sembunyi Oke. ngerokok. Kan awalnya dimarahin nih. Nah, Tapi setelah kerja, lulus sekolah, itu apa memang ada izin? iya, ada izin dong. Oh, izin artinya selama lu belum mandiri, lu belum nyari duit sendiri, lu nggak boleh ngerokok. Nggak boleh ngerokok. Jadi kalau udah nyari duit sendiri, Ya, Boleh dikarenakan ngerokok. emang ketakutannya ngambil uang orang tua, terus ngambil hak orang lain. oke. Itu yang ditakutin loh. Bapak ngerokok nggak? Bapak ngerokok. Dari Keluarga? Keluarga juga ngerokok. Ngerokok. Kalau Angga tadi kan dia malah dari keluarga ngizinin ya. Iya. Nah, lu waktu SD, bapak ibu tahu kamu ngerokok biarin aja. Kalau bapak ibu sih enggak, paling kakek aja yang deket tuh. Terus ya awalnya cuma ngambil-ngambil aja sampai mungkin udah tahu kebiasaannya, ya udah jadi ditawarin gitu. Berarti kakek ngizinin lu ngerokok dari SD. Iya dok. Berarti emang faktor keluarga itu berperan penting dalam merokok ya. Oke. Ini menarik ini soalnya. Karena masyarakat kita itu kan punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda, ada yang pro kontra. Kayak Wasum tadi dia keluarga waktu kamu masih kecil nggak boleh kan? Trik. Bukan alasan kesehatan tapi ya? Bukan alasan kesehatan. Karena takut dia memakan hak orang lain, minta duit orang tuanya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini nih menarik ya, karena ini adalah suatu fenomena sosial. Kita sebagai praktisi kesehatan kan taunya merokok itu kan nggak baik. Cuma ngomong merokok itu nggak boleh bu, rokok itu bikin sakit ya kan. Padahal ternyata kalau mau menyelesaikan masalah rokok, pemerintah itu ternyata juga harus mulai mendidik menurut saya loh ya. Level keluarga Pak. Iya kan, setuju kan? Level keluarga dari bawah gitu, maksudnya dari usia remaja itu keluarga juga harus dikasih tahu tentang rokok. Gitu. Nah sekarang satu lagi nih bos nih. Ini Pak Jupri ini mulai Ya, siap, kapan Dok. ngerokok deh? Kalau mulai ngerokok sih dok kelas 5 SD dok. Wah lebih parah. Iya. Lebih dini nih. Perokok dini ya. Jadi selain pernikahan dini ada perokok Iya. dini. Kok bisa itu ceritanya 5 SD ngerokok? Kelas 5 rokok SD ini itu juga ngelihat temen-temen ya dok ya. Oh ngelihat pergaulan ya. Pergaulan ya dok. Kalau dari mertua orang tua mah nggak diizinin dok. Nggak diizinin ya. Nggak bakal orang tua. diizinin. Cuman kadang kita tuh anak ya namanya umur segitu kadang maling-malingan, ngokok, ngumpet-ngumpet. Lah, kok bisa 5 SD ngerokok itu temennya siapa itu? Itu ada yang temen yang kelas 6 udah mulai ngerokok tuh dok. Itu di Lampung ya? Iya di Lampung. Di Dok. Lampung ya? Iya, kadang kita kan ada temen anak kelas 6 SD Iya, udah iya. mulai ngerokok, kadang ngumpet dari guru. Ternyata ada yang lebih dini lagi ya. Iya dok. Tapi artinya di sini yang dari Mas Jupri ini berarti peran temen ya, pergaulan tuh penting ya. Ya sebenarnya penting nggak Penting penting untuk sih dok. merokok maksudnya? Iya untuk merokok sih dok. Maksudnya Iya. mempengaruhi merokok. Ngaruh ngerokoknya tuh dok. Kalau dulu temannya ngaji di masjid mungkin ke masjid ya. Kalau udah ngikut dok. Tapi temannya ngerokok ya. Ya. Ya, jadi maksud saya ternyata latar belakang kita ngerokok itu beda-beda. Iya dok. Ada yang dari keluarga, kalau ini dari teman sama Mas Jopri juga dari Dari teman. temen dok. Artinya kan selalu dimulai dengan mencoba-coba. Ya kan? Mencoba-coba. Dan ketika mencoba enak. Enak. Sekarang seberapa enak sih emang? Kalau ngerokok ini sih dok ya dibilangin enak ya nggak enak ya dok ya. Oh, Cuman gimana ya mau Gimana? ngilanginnya tuh dok. Oh, ada Susah. pengen ngilangin? Iya, kalau mau ngilangin nih susah dok. Pinginnya mah ngilangin dok. Saya tanya dulu nih, enak apa nggak enak? Ya tergantung rokoknya sih. Itu lain lagi rokoknya tuh Iya. Imam tuh. Ya udah rokok yang enak lah. Iya. Rokok yang enak itu
Contohnya apa lah? Ya kayak Surya 16, Sampurna Mil. Iya, iya. Ini nggak apa-apa sebut merek lah. Iya. Ya, karena orang beda-beda rokok. Ini Iya. apa nih? Kalau ini Sampurna ketek, Dok. Oh, Sampurna ya. Iya. Oke. Ini enak. Ya alhamdulillah, Dok, enak. Coba lagi. Iya. Kalau lu merokok itu enak apa nggak enak? Kalau menurut saya ada momennya, Dok. Oh, momen. Iya. Kalau ini tergantung jenis rokok. Kalau ini momen ya, wah. Momennya apa yang enak nih? Enak sama nggak enak bedanya apa? Eh, kalau enak tuh pas kita lagi ngopi, Oke. sesudah makan ya, Dok. Oke. Apalagi kalau sendiri tuh sambil bengong, sambil ngopi. Sambil di WC nongkrong. Iya, sambil di WC. Paling nikmat. Paling Itu nikmat. paling ya? nikmat, Dok. Iya. Lagi stres. Lagi stres apalagi itu, Dok. Yang nggak enak apa? Yang nggak enak ya nggak kepengen ngerokok tapi dipaksa ngerokok, Dok. Iya, gimana? karena terbiasa ngerokok kan ya, Dok. Jadi Contohnya kayak apa tuh? Lu nggak pengen ngerokok tapi dipaksa ngerokok. Panas-panas tuh. ya lagi panas terik, cuaca panas. Dipaksa ngerokok gitu. Ya lu nggak usah ngerokok dong. Tapi emang udah terbiasa ngerokok, Dok. Jadi pengennya ngerokok. Nah ini irasionalnya atau nggak masuk akalnya para perokok. Iya. Iya kan? Hebatnya nikotin, nanti saya cerita dikit lah. Hebatnya nikotin tuh kayak gitu, Pak. Udah kayak kita itu refleks. Iya. Refleks. Tadi lu bilang cuaca panas, ya kan? Itu adalah saat yang tidak enak buat ngerokok. Bagi wasum kan? Iya. Tapi lu tangan udah refleks tuh. Iya kan? Padahal udah tahu itu nggak enak. Coba lu nggak? Rokok enak berarti? Enak banget, Dok. Enak banget. Wah ini. Parah lagi enak banget. Yang nggak enak duitnya, Dok. Kalau lagi nggak punya duit, wah itu nggak enak di kantong. Tapi tetap kayak diusahain gitu, Dok. Desain. Diusahain. Pernah nggak ada momentum lu bener-bener nggak ada duit, lu pengen ngerokok, lu ngusahain sebisa mungkin agar punya duit. Misal, maaf ya, nyolong duit orang tua. Pernah nggak sampai segitunya? Kalau itu sih nggak pernah, Dok. Paling Atau usaha apa? ngusahainnya Ah, kita nggak punya duit nih, pengen beli rokok. Tapi nongkrong lah di mana. Nah, Pintar itu juga ya. paling. rokok Iya, gratisan ya? iya, itu. Para perokok pasti ngerti lah momen-momen itu lah. Iya, 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 iya. Ya inilah hebatnya rokok tuh seperti itu. Kita seolah-olah kayak dibius, nggak bisa lepas, Pak. Lu udah tahu lu nggak punya duit, tapi bagaimanapun juga lu harus dapat rokok kan. Untungnya banyak teman yang rokok, jadi bisa minta. Iya, kayak gitu. Ya, jadi makin banyak teman lu yang merokok sebenarnya makin aman kalau masalah rokok gitu kan. Padahal di situ ada jelas tuh kawasan tanpa rokok, kita ngerokok di sini. Oke deh. Nah, sekarang kita berlanjut nih. Pernah nggak? Sebelumnya merokok tuh baik atau enggak? Menurut lo ya? Ada baiknya, ada enggaknya sih, Dok. Oke, baiknya apalah? Ya baiknya salah satu ini apa namanya? Bisa nenangin gitu ya. Kalau lagi Oke. stres, lagi pusing tuh, ngerokok. Terus Itu baiknya. apalagi kebaikannya? Ya banyak sih. Oh, banyak apa aja? Banyak itu disebutin dong. Apa? Nggak ada paling- kan berarti? Iya. Cuma penghilang stres doang kan? Iya, iya. Oke. Sekarang nggak baiknya apa? Paling ke kesehatan sih, Dok ya. Oh, ke kesehatan. itu. Larinya ke kesehatan. Yang Kalau lu pagi- tahu apa? Kalau pagi-pagi dada sesek gitu. Udah mulai ngerasain? Sudah? Sudah Usia berapa sekarang? 24. 24. Mau punya anak ya? Iya. Ya wes, hati-hati maksud saya. Oke, lu Zoom. Kebaikan rokok apa? Kekurangan baik rokok apa? Kalau kebaikannya sih sama kayak Angga ya, Dok. Ya.
Kalau kita lagi sendiri, lagi bengong tuh, nggak ada temen cerita, Ya. paling enaknya ngerokok. Ngerokok tuh kayak udah temen buat apa sih, ngelepasin semua beban lah dok. Oke. Oh, udah punya pacar belum sih? Kebetulan kemarin baru putus dok. Tapi belum ngerokok dari tadi. Ini lagi ngerokok. Oh, lagi ngerokok ya? Iya. Oke. Kebaikannya apa? Kejelekannya apa kejelekannya? Untuk kejelekannya sih ya itu paling ngerasa sesak tuh dok. Kesehatan berarti. Ya kesehatan dok. Oke. Apalagi? Masa cuma itu aja? Apalagi ya dok? Ya itu doang sih dok kayaknya. Doang. Oke, Iya. kita ke bos nih. Apa kebaikan atau manfaat dari rokok? Kalau kebaikannya sih dok, kalau saya mah kalau ngerokok kan hitungannya nggak baik sih dok ya. Ya cuman bagaimana lagi sih kalau kita sudah kecandu ya dok. Oh, candu. Oke. Iya. Berarti ini paling dini merokok, paling dini insaf insya Allah. Ya kalau ke masalah kejelekannya sih dok ya, yang pasti kesehatan kitanya dok yang kurang. Oke. Iya, yang Kesehatan. rusak tuh. Itu aja sih. Ya sekarang aja udah mulai nyesek juga dok. Udah, sekarang umur Iya. berapa, Om? Kalau umur sih udah 30 lebih dok, 38. 38. Iya. Umur 5 SD itu umur berapa ya? Kita 10 tahun lah. 10 tahun, 12 tahunan dok. Ya, 12 tahun Iya. ya. Berarti udah 26 tahun merokok ya. Iya dok. Rata-rata sehari Kalau sehari mah, bungkus. kalau di sini mah lebih dok. Lebih ya. Iya dok. Kalau sebungkus mah lebih. Berarti udah masuk ke perokok sedang berat itu. Iya. Oke. Nyampe 2 bungkus dok. Sampai 2 bungkus. Iya. ya. Berarti dari tiga-tiganya nih hanya melihat dari segi kesehatan doang nih. Kenapa nggak ada yang melihat dari segi finansial? Segi uang. Nyari uang susah gak sih? Ya begitu loh dok. Emang susah. Cuman untuk itu tadi dok mau ngilanginnya nih dok. Loh, Iya. mau nggak mau ya? Mau nggak mau dok. Sebungkus berapa sekarang? Kalau sementara sih 15.000 dok. 15.000. Iya. Sebungkus 15.000 kali sebulan 450. Berarti harus menganggarkan gaji 450.000 sampai 500.000 Iya. untuk rokok kan? Kok aja dok. Sekarang kalau gajinya saya potong 500.000, ikhlas nggak? Buat. Saya potong pokoknya Buat saya apa? hilangin. Ayo. Anggap aja itu hilang untuk rokok. Hilang. Ikhlas. Habis dok. Ya kan sama aja kan? Iya. Artinya selama ini gaji hilang 500.000. Dibuang buat rokok. Iya kan? Nggak saya potong benar Iya. tenang gitu. Iya dok. Kok ini habis lagi ya? Ada kasbon. Kasbon lagi. Ya maksud saya gitu. Ya memang semua perokok itu tahu Pak. Kalau ngerokok itu bakar uang. Iya dok. Iya kan? Sekarang kayak gaji lu gua potong 500.000 gimana bro? Pasti kan uring-uringan. Tapi tanpa kita sadari kita membakar uang itu gitu loh. Cuman nggak kelihatan nyicil. Setiap hari ya kan? Kepotong tuh 500.000 dari uang kita. Makanya kadang kita di akhir bulan nih uang kemana gitu ya. Ya, pusingnya di situ gitu. Tapi kalau kita sebenarnya nyadar ya uang itu kalau kita celengin daripada beli rokok ada tuh 500.000 setahun udah 6 juta Pak. 6 juta kan? Gitu. Gimana nih? Tapi sebentar. Ada yang nyangga Ada nih. yang nyangga. Tadi apa? Bahas apa tadi? Uangnya gua potong, gaji gua potong, gaji lu gua potong. Rokok lu ini berapa? Ini yang murah dok, 11.000. Sebelum isinya kertas doang. Gimana? Tadi kan, Oh iya, ingat. ya. Jadi saya pernah nyoba nggak ngerokok nih dok sebulan, lebih boros lagi jajannya dok. Jajan. Iya. Ada pelampiasan Nah jajan. itu ya hitungannya sama aja sih, mungkin kalau jajan lebih sehat gitu ya. Iya, berarti kan masalahnya di pelampiasan ya. Iya. Jajan itu kan pelampiasan dari tidak merokok sebenarnya ya. Nah, berarti solusinya kalau gitu kan kita bisa mencari pelampiasan yang lain atau uang itu langsung kita paksa masuk ke celengan, misalkan kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang jajan apa yang bisa menggantikan rokok? Ya semuanya sih dok, kayak ngilangin kebiasaan ngisep tuh. Jadi kayak ngemil-ngemil kacang atau biskuit-biskuit kayak gitu, semuanya lah.
jajan-jajanan kayak gitu. Nah ini salah satu alasan perokok yang sering diperdebatkan. Iya. Malah lebih boros kan. Nah, ini menarik. Nanti Iya, perlu iya. perlu ditampung nih, gitu kan, gitu. Cuman kalau menurut saya solusinya ya tadi ya, kita mencari pengalihan yang jangan uang juga gitu. Ya kalau lu gimana nih? Ya kalau menurut saya rokok tuh udah kayak pokok lah bagi para lelaki ya dok. Pokok ya. Kadang-kadang kan lebih baik nggak makan, mending ngerokok gitu dok. Itu benar dok lah. Iya tuh. Kalau untuk laki-laki ya dok. Oke. Ini jangan dinormalisasi loh kalau untuk laki-laki loh. Iya. Saya nggak ngerokok saat ini kan. Oh, iya. Iya. Jadinya lebih baik nggak makan. Iya. Lebih baik nggak makan, tapi lebih baik ngerokok Lebih ya. baik ngerokok, iya. Yakin lu nggak makan seharian, 3 harian, tapi ngerokok bisa hidup nggak? Ya cuman emang kadang-kadang kerasa lambungnya tuh perih. Ya makanya ngerokok ya kan? Nah maksudnya gini, statement itu jangan dinormalisasi, jangan dianggap itu normal, wajar. Karena ada statement itu membuat kita makin susah lepas, Pak. Makin susah lepas. Gitu. Oke, sekarang lanjut ya. Pernah nggak kepikiran atau usaha untuk stop rokok? Lo dulu deh. Dulu pernah dok coba seminggu nih, Kenapa kok mau stop rokok? karena emang ngerasa boros juga kan, beli rokok. Merasa terus- boros juga. Iya, ya? jajan Udah juga. merasa terbuka pikirannya ya. Iya. Oke, terus? Cuman emang dari lingkungan kan, kadang-kadang temen ngegoda. Oke. Apaan sih nggak ngerokok kan gitu. Temennya berpengaruh besar terhadap proses untuk stop rokok ya. Teman Iya. tuh pengaruh ya. Nah, oke, bener itu bener banget. Makanya ada istilah perokok sosial. Merokok kalau ketemu temen yang ngerokok doang. Iya. Ada kayak gitu. Ada. Oke, kalau lu pernah nggak keinginan untuk berhenti ngerokok? Lu bentar lagi punya anak, bro. Wah, ini kalau ditanya gitu sih pengen banget dok berhenti. Oke. Pengen banget berhenti. Malah sempat 2 kali berhenti dok. Cuman jangka waktunya nggak lama, 3 bulan merokok lagi gitu dok. Kenapa ngerokok lagi? Ya ini sama kayak ini dok, temennya tuh kayak ngeledekin, kayak bencong, kayak Oh, bilang bencong. Nggak maco lah ya. iya itu. Sekarang cewek ngerokok juga banyak. Nah, apalagi digodain kayak gitu, kok cewek aja ngerokok. Gitu. Tambahnya ya. Tapi sekarang nih, menjelang nanti anak mau lahir, ada nggak keinginan untuk berhenti ngerokok? Udah tahu kan kalau ngerokok ke anak dampaknya gimana? Meskipun lu di luar rumah, pasien saya kebanyakan, saya ngerokok di luar rumah kok dok, aman. Padahal baju yang bekas kena asap itu bisa membawa nikotinnya ke dalam paru-paru anak juga loh. Perokok ketiga namanya. Kalau perokok kedua, kalau kan lu perokok pertama nih, asap kena gue menjadi perokok kedua. Nah itu perokok kedua. Kalau perokok ketiga, baju yang dipakai habis ngerokok itu ternyata masih ada sisa nikotinnya. Masuk ke rumah, gendong anak. Kena tuh anak tuh. Makanya sekarang banyak anak kecil itu sakit batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Iya, salah satunya itu. Nah, kira-kira dengan keterangan yang gue sampein, semoga ada, minimal semoga ada niatan dulu lah. Iya, tadi sebelum dengar keterangan sih belum kepikiran berhenti dok. Oh gitu ya? Iya, ini kayaknya mulai mikir-mikir. Loh. Ya soalnya nanti ketika anak batuk, biaya berobat bertambah kan? Oh iya. Oh iya. Oh, nanti kalau dibandingin jajan pengganti rokok sama biaya berobat, kayaknya mending jajan pengganti rokok habisnya. Iya kan? Iya. Iya, rata-rata sih banyak kalau di IG, di Instagram ya, itu para perokok yang dia berhenti merokok. Salah satunya anak. Salah satunya dia cinta anak, sayang anak. Ya, mungkin bisa jadi pertimbangan. Oke. Wah, langsung mikir nih. Iya, ini lagi sedikit mikir soalnya. Kalau gue tambahin lagi, jangankan ini apa namanya, anak ya. Istri yang hamil pun terhirup kena baju kita. Itu juga berpotensi keracunan nikotin oleh rokok kita kan, Pak? Ya, maaf ya. Ada risiko ke janin akhirnya. Nah, itu secara ilmu kesehatan. Jadi mikir sih. Tapi saya pengen nanya dulu dok. Tapi zaman-zaman dulu nih nenek moyang juga merokok bebas gitu kayak gitu. Tapi anaknya sehat-sehat dok.
Malah sekarang kayak makin apa namanya? Maju lah dunianya. Iya, makin maju kayak makin ditakut-takutin gitu. Iya. Ya gitu gimana dok? Besok liatin yang kesini yang masih muda, berapa banyak yang sakit, yang berobat di klinik kita nih. Mereka tuh udah sakitnya aneh-aneh pak. Ya bisa jadi waktu kecil lihat itu. Orang tua mereka juga ada dampak dari rokok. Walaupun saya tidak menggeneralisir ya, tidak menganggap semua sakit karena rokok. Tapi karena kebetulan kita kan beda peran. Kalau Mas Angga kan kebetulan di non medisnya nih. Kalau saya di medis kan. Jadi saya melihat tiap hari pasien kan. Lihat aja pasien-pasien kita banyak banget yang masih muda. Ya, sakitnya aneh-aneh. Dilihat sekarang angka kejadian kanker meningkat. Dan maaf, kejadian kayak penyakit diabetes, cuci darah meningkat dibanding zaman dulu juga kan. Iya, itu ada peran, salah satunya peran gaya hidup di situ Pak. Dampak dari efek merokok ke orang yang kita sayangin juga ada. Kayak gitu sih. Iya. Ya minimal kayak kita yang sensitif terhadap asap lah. Sakit asma bisa jadi dari mudanya sering terpapar asap-asap juga. Iya. Nah, itu ada yang namanya, jadi rokok ini menjadi faktor resiko. Menjadi faktor resiko. Gitu, ya. Gimana? Udah sedikit ini sih apa namanya? Mempertimbangkan. Oke, kita ke bos nih. Pernah nggak keinginan stop rokok? Kalau keinginan stop rokok sih udah ada dok. Udah ada ya? Iya, udah ada dok. Terus? Gagal? Udah pernah nyoba? Udah pernah nyoba dok, cuman tidak bisa dok. Karena Karena kayaknya bengong sih dok, kayak pelongot, kayak orang blow on tuh dok. Kalau ngelepasin rokok tuh dok, sehari aja kayaknya orang blow on. Iya. berarti sekarang nggak blow on. Ya oke. Memang benar bagi teman-teman yang rokok kalau lagi sendirian nggak ada kegiatan, bingung ya enakan ngerokok gitu ya. Jadi yang saya tangkap dari teman-teman, semua rata-rata ada keinginan untuk berhenti ngerokok Pak, ya kan? Iya dok. Tapi pengacaunya teman biasanya, Teman. lingkungan, sama nggak ada kerjaan. Karena udah kebiasaan tangannya gatel ngisep ya ngisep gitu kan. Ya, jadi ya memang salah satu, memang kembali ke niat sih. Kalau beneran niat, ya menghindari teman yang toksik kalau bahasa sekarang gitu ya. Atau mencari kegiatan yang positif, yang menghasilkan lagi. Ya, mungkin seperti itu nanti buat teman-teman yang pengen berhenti merokok. Iya dok. Ya gitu. Oke, sekarang dari keluarga udah tadi ya, pada rata-rata kalau keluarga istri sekarang suami yang ngerokok nggak apa-apa ya? Kalau istri mah nggak ngelarang sih dok, cuman tinggal sayanya aja ke depan rokok tuh. Keluarga jadi mendukung nih ya? Oh, mendukung malah ya? Ya kalau istri mah ngerokok, Bang. yang dukung mau gimana lagi? Emang udah ada suaminya begini. Pasien saya itu, pasienku itu ada yang beneran loh, dia istrinya sampai ngadiahin 2-3 slop rokok ke suaminya loh. Ada loh. Iya, karena ya menganggap rokok itu hal yang normal, hal yang biasa, atau bahkan menganggap rokok itu jantan. Iya kan? Ya itu tuh paradigma di masyarakat kita. Nah sekarang udah pernah nyoba vape belum? Udah. Udah. Enak mana vape sama rokok? Enak rokok dok? Enak rokok? Iya. Enak rokok? Enak rokok? Enaknya apa? Kalau enak rokok ya kayaknya kerasa sih dok. Kalau vape mah nggak ada Kerasa, rasa gitu. Kerasa deh. Lo enak apa Dan? Ada segmennya. Oh ada segmennya ya? Iya. Ada segmennya Ada tuh. segmennya. Segmennya gimana ya bang? Anak muda? Pas kerja? Enak rokok. Oh gitu, setuju gak? Kalau kurang sih dok. Nah, coba. Enak rokok? Enak rokok dok. Kenapa? Karena pertama nyobain vape tuh beda dok. Pas diisep tuh lebih ke apa? Gatal ke tenggorokan. Oh, gatal ya? Iya. Mungkin rasanya karena rasa buah aneh. Iya, kemungkinan. Oh. Kalau lo? Ya sama dok, enak rokok juga. Enak rokok juga? Enak rokok juga. Lebih berasa tuh ngisepnya tuh.
Kalau vape mah walaupun asapnya banyak tapi tetap asem. Jadi patokannya di mulut tuh. Kalau ngerokok sebatang habis nih asemnya hilang, nanti muncul lagi. Kalau vape satu isep masih terus asem gitu, Dok. Sampai diisep terus kepala sini pusing. Pernah keseringan tuh. Ada ini nggak? Apa namanya, harga? Kalau harga murah mana rokok sama vape? Awal mulai vape pasti mahalan vape. Mahal vape ya? Iya, Beli dulu. alatnya. Iya, soalnya kan dulu belinya yang ganti coil tuh, bukan yang pod kayak sekarang tuh. Oh iya. Kapas kayak gitu. Nah, itu lebih mahal itu kalau awal-awal. Cuman kalau udah berjalan sih kayaknya murahan vape. Karena Tinggal liquidnya. Liquidnya ya. Iya. Ya. Ya karena di media sosial sana itu ya ada yang menganggap vape itu adalah cara untuk berhenti merokok, Pak. Gitu. Tapi ya ternyata vape atau vape lah atau e-sigaret ya, rokok elektronik gitu ya. Itu sama aja dampak kesehatannya sama kayak rokok. Ya, malah sekarang ada klaim kalau asapnya nggak berbahaya, jadi orang banyak di ruangan tuh makin ngebul, Pak. Iya, makin ngebul. Padahal partikel asap yang dikeluarkan vape sama rokok banyakan vape. Iya benar. Oh, nyemburnya ngeri kan? Gitu. Nah, jadi kenapa dalam tanda kutip hal-hal aneh tadi yang kita sebutin, kita bahas barang itu terjadi, pengen berhenti tapi susah, lagi nggak pengen ngerokok kok refleks ngambil rokok. Ya itu memang pintarnya para pembuat rokok agar ujung-ujungnya bisnisnya jalan, Pak. Iya, bisnisnya jalan. Bahkan sudah jelas kan di sini. Ada gambar ya, orang dibelek dadanya, paru-paru hitam. Lu nggak takut? Nggak ngaruh ini, nggak ngaruh. Ya orang tadi nggak mau ngerokok aja tetap pengen ngerokok kan jadinya. Dikasih gambar gini gimmick doang, iya kan? Merokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Layanan berhenti merokok, nggak ada yang nelpon kayaknya. Iya 0800 177 6565, nggak ada yang nelpon. Kemungkinan lo ya, nggak tahu ya. Nggak ngaruh, ini hanya gimmick aja. Artinya makin banyak, tetap banyak orang yang beli rokok. Memang kalau kita bicara dari pendapatan negara, nah ini susah lagi nih. Pajaknya, cukainya dari rokok kan masuk ke negara juga setahu saya kan. Nah itu nanti bicara lagi masalah buruh-buruh rokok ya, pekerja rokok. Nanti kalau rokoknya ditutup, nanti muncul masalah sosial lagi. Nah saya nggak paham lah. Cuman kalau dari segi kesehatan, ya nikotin itu sendiri. Ya, nikotin sendiri itu adalah suatu senyawa yang bener-bener edan lah, gila lah. Bikin candu banget, lu nggak akan bisa lepas kali ngisep. Itu yang titik poin kenapa nggak bisa berubah. Kalau mau bisa berubah, stop, tinggalkan sama sekali. Gitu. Meskipun ada orang yang bertahap. Pokoknya sehari ini saya satu aja lah. Besok satu aja lah, satu aja. Ada yang seperti itu, cuman kembali ke niat. Ya. Tapi kebanyakan orang yang berhenti, pasien-pasien saya, kalau nggak mati, dia sakit sudah sangat parah. Sampai nggak bisa ngambil rokok lagi. Stroke. Udah nggak bisa lagi dia kan. Gitu, bener. Ini kenyataan loh. Saya tiap hari banyak ngeliat di ICU pasien menderita karena rokok. Pada saat udah masuk ICU, stop. Banyak udah tuh pasien-pasien. Sudah masuk ngerasain ICU, napasnya dibantu selang napas, baru berhenti rokok. Ya. Ada yang udah pasang cincin, masih ngerokok ya ada gitu. Masih ada. Artinya selama dia belum pernah merasakan nikmatnya kehilangan oksigen, itu masih akan merokok. Ya, makanya saya bilang di ICU dipasang alat napas, dia nggak bisa bernapas kan? Dipasang alat napas. Biasanya setelah itu nggak mau ngerokok lagi, ngerasain loh. Gitu. Ya tadi kalau nggak udah memang mati bener, ya ada momen seperti itu baru bisa berhenti. Efek jerahnya di situ. Itulah nikotin, Pak. Makanya tadi saya menggiring pertanyaan, lo kalau nggak punya duit cara ngerokoknya gimana kan gitu? Iya. Ya minta temen lah, pokoknya hal apapun akan lo lakukan.
Ya, nikotin tuh sama kayak obat-obat narkoba lainnya, obat-obat yang bikin kecanduan sebenarnya. Gitu. Ya, kalau dari gue sih paling gitu. Lo ada yang mau tanya nggak? Coba nggak? Oke dok. Wah, ini mau nanya bener. Nah, ini dok ada pertanyaan dok ya. Kalau dari saya dok, cara untuk mengatasi, untuk menghilangkan rokok itu gimana ya dok ya? Tadi punya BPJS kan? Ada dok? Ada BPJS dok? Ada ya? Iya. Oke. Kalau memang itu variasi sih Om ya. Ya tadi pasien-pasien itu rata-rata berhenti merokok memang kuncinya di niat kok. Jadi niat sendiri dok ya? Niat sendiri aja kayak gitu. Ya. Dan memang ujungnya kesadaran masing-masing aja. Nah, momen sadar ini beda-beda kan. Ada yang dia lihat ya kayak kita dapat hidayah lah ibaratnya gitu ya. Kayak gitu aja sebenarnya, Ya, simpel. siapa tahu ada obatnya apa gitu loh dok. Tidak Untuk ada. mengurangi dulu, nggak ada dok ya? Kalau ada obatnya mungkin dijegal sama pabrik rokok. mungkin. Gitu ya dok ya? Tapi sampai saat ini tidak ada. Belum ada dok. Iya, iya, tidak ada. Ya itulah susahnya nikotin itu seperti itu. Kembali kesadaran masing-masing aja. Berarti balik ke diri kita dok ya? Iya, kayak tadi lah ungkapannya kita susah cari duit, ya kan? Capek-capek kerja, apa rela dibakar, tapi tadi udah disanggah. Iya. Ternyata kalau nggak ngerokok lebih boros ya kan? Gitu. Iya kalau dari segi jajanan, tapi kalau dari segi orang sakit bayar berobat lebih boros lagi. Lebih boros lagi, iya. Iya, jawaban saya mungkin untuk mengcounter Angga kayak gitu tuh. Iya. Iya. Ada lagi? Cukup dok. Cukup. Yang lain? Kayaknya udah malam nih nggak pulang saya. Untuk Nggak kerasa. apa namanya? Mau bertanya ke dokter. Dokter pernah ngerokok nggak dok? Saya, wah ini pertanyaan Iya. bagus ini. Iya. Saya pernah ngerokok. Ya, jujur. Dokter pun banyak yang ngerokok. Saya pernah ngerokok dan sekarang udah berhenti, alhamdulillah. Sama, memang. Bahkan sekarang pun nih duduk nih, ada keinginan untuk nyicip lagi, Pak. Ada, Pak. Hebatnya nikotin kayak gitu. Ya, ya itu nggak bisa disalahkan karena memang sifat nikotin kayak gitu ya. Cuman ya saya sudah bicara banyak tentang jeleknya rokok, ya kan ya saya insya Allah nggak merokok lagi. Dan memang momentum saya kenapa berhenti merokok, ya karena sadar kayak gue hidup capek-capek buat keluarga, kemarin ngerokok kok sesek. Kalau gue meninggal kasihan keluarga, masih kecil-kecil anak, udah gitu doang. Oh, ada kisi-kisi buat berhenti ngerokok nggak dok? Ya jadi kalau saya waktu kemarin berhenti, Iya. ya terakhir saya nyoba di vape. Oh, nyoba di vape. Ya waktu saya nyoba di vape itu malah lebih parah, lebih boros, dan di dalam rumah tuh yang nggak pernah ada asap jadi banyak asap. Cara berhenti, vape-nya aku buang. Dan ya, saya bilang ke orang sekitar, saya sudah stop rokok, termasuk ke teman tadi. Gue udah stop rokok. Tolong ingetin kalau saya mulai merokok lagi. Misalkan lu ya, misalkan ke keluarga, saya udah, bapak ibu, saya udah stop rokok ya. Gitu. Oh iya. Tolong saya diingetin kalau ngerokok lagi. Kalau nggak bilang gitu, nanti keluarga yang tadinya ngedukung ya tetap ngedukung juga kan, kayak tadi istri kan. Nah, saya bilang gitu, saya bilang ke istri, aku udah nggak ngerokok, udah nggak nge-vape lagi. Tolong ingetin. Dan itu ngaruh. Berarti lingkungan juga ngaruh banget, ya? Banget Pak, banget. Iya. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Mau nyudutin gue lagi. Iya, jadi saya dulu ngerokok juga, dan teman-teman saya dokter, calon dokter waktu sekolah spesialis, sekolah dokter umum ngerokok Pak. Lingkungan. Dosen-dosen saya banyak yang ngerokok juga. Lingkungan. Ya, jadi semua kalangan sekarang ya pada ngerokok. Cuman ya tadi ya waktu saya di rumah sakit bagian paru pernah tuh ngelihat orang tersiksa nggak bisa napas tuh nggak enak ya. Jadi ya mungkin salah satunya itu. Tapi yang paling kuat menurut saya pribadi, cara berhenti ngerokok itu ngasih tahu orang terdekat. Tolong ingetin saya kalau saya ngerokok lagi, sentil aja. Udah itu aja. Jangan ditawarin dok ya? Jangan ditawarin, iya gitu. Oke lah, paling gitu ya. Ya obrolan singkat ini, ya insya Allah sih, ya nggak tahu ada manfaatnya atau enggak. Kalau ada manfaatnya. Ya obrol santai aja Pak ya. Ya karena memang prinsipnya berhenti merokok itu tidak mudah, tapi bisa. Ya tidak mudah, tapi bisa, kembali ke kita masing-masing. Ya
Dan insya Allah kalau kita berhenti ngerokok ya, itu banyak manfaatnya Pak. Kesehatan jelas, keuangan nambah pasti itu. Keuangan nambah ya. Oke teman-teman Pokis ya, mungkin selesai sudah ngobrol kita dengan Angga, Wasum, dan Mas Jupri. Ke depan mungkin kita banyak ngobrol-ngobrol lagi ya, sambil menikmati latar belakang Gunung Ciremai ya. Sekarang di depan klinik ya. Ketemu lagi nanti di episode Pokis berikutnya. Jangan lupa like and subscribe dan komen di bawah. Bye bye.